kepada 260 juta penduduk Indonesia. Perampokan adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Perampokan biasanya melibatkan satu orang atau kelompok untuk mengambil atau mencuri suatu barang secara tidak sah. Bukan hanya rumah, bank dan museum pun sudah banyak yang menjadi target perampokan. Bahkan banyak perampok berhasil mencuri hingga jika ditotal jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Berikut ini perampokan terbesar sepanjang masa yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Pencurian Graf Diamonds pada tahun 2009. Perampokan berikut adalah contoh dari fakta bahwa dengan pengembangan rencana yang cermat, segala sesuatunya dapat salah juga. Para penyerang yang merampok toko perhiasan Graf Diamonds pada Agustus 2009 memastikan bahwa mereka tidak dikenali karena mereka menggunakan jasa penata rias profesional dan mengenakan wig rambut. Kemudian mereka berjalan ke toko, mengacungkan pistol dan melarikan diri dengan 43 perhiasan yang bernilai sekitar 65 juta dolar atau sekitar 942 miliar rupiah. Mereka bahkan mengganti beberapa mobil selama penerbangan untuk membingungkan lintasan. Tetapi salah satu dari mereka meninggalkan ponselnya di dalam mobil dan polisi dapat melacak keberadaan sang perampok tersebut. Namun perhiasan itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Perampokan di Banco Central Brazil tahun 2005. Bank sentral di kota Fortaleza, negara bagian Ciradan, Brazil, telah dibobol kelompok pencuri pada tahun 2005. Pihak bank menyatakan kawanan pencuri berhasil menggondol uang seberat 3,5 ton senilai lebih dari 70 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah lebih. Padahal berangkas seluas 500 meter persegi itu dilindungi tembok beton setebal 2 meter. Saat berangkas mulai ditutup karena libur akhir pekan, kasus pencurian baru diketahui beberapa hari kemudian ketika berangkas dibuka. Aksi pembobolan ini dilakukan para pencuri melalui sebuah terowongan rahasia. Mereka menggali terowongan sepanjang 80 meter. Penggalian dimulai dari sebuah rumah dekat bank hingga ujung terowongan yang berada 4 meter di bawah berangkas. Selanjutnya mereka membobol lantai berangkas dan menguras isinya. Pembobolan uang bank di Fortaleza ini merupakan yang terbesar di Brazil. Perampokan Ken Securitas pada tahun 2006. Perampokan Ken Securitas Depot adalah sebuah perampokan yang terjadi di pagi hari tanggal 22 Februari 2006, tepatnya antara jam 1 dan 2.15 di Inggris. Diketahui bahwa setidaknya 6 orang menculik dan menahan keluarga dari manajer Ken Securitas Depot, kemudian menyandra 14 staf serta mencuri uang senilai 53 juta pound sterling atau setara dengan 1 triliun lebih. Awalnya sang manajer diculik saat mengemudi ketika seorang pelaku menyamar sebagai polisi dan memborgolnya, kemudian menempatkan ia dalam kendaraan mereka. Ia lalu dibawa ke sebuah pertanian di barat wilayah Kent. Sementara pada saat bersamaan istri dan putranya yang berusia 8 tahun disandra di rumah mereka. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap 4 tahun kemudian dan dihukum selama 15 tahun penjara. Perampokan di Antwerp Diamond Center. Perampokan lain yang diklaim sebagai perampokan terbesar abad ini, meskipun ini terjadi bukan pada abad ke-20, tetapi terjadi di abad ke-21, tepatnya pada Februari 2003. Ketika perampok yang dipimpin oleh Leonardo Natar Bartolo mencuri berlian dengan total nilai sekitar 100 juta dolar atau 1,4 triliun rupiah ini adalah pencurian berlian terbesar dalam sejarah. Sang perampok Notar Bartolo dengan hati-hati merencanakan kejahatan ini dan menyewa kantor di gedung tempat perhiasan itu disimpan di 2,5 tahun sebelum eksekusi perampokan. Dengan hal itu dia mendapatkan kepercayaan dari hotel tempat ia menginap dan karena telah memantau Antwerp sejak lama, ia telah berhasil mendapatkan akses ke gedung Antwerp. Tapi sayangnya ketika ia dan timnya melakukan aksi perampokan, ia membuat kesalahan yang cukup fatal. Dia meninggalkan jejak lewat setengah potongan sandwichnya di TKP. Karena bukti inilah polisi dapat menemukan bukti menggunakan tes DNA. Akhirnya pun ia dipenjara selama 10 tahun, tetapi masa hukum ini berkurang setelah ia menerima pembebasan bersyarat dan mengakui bahwa ia dibayar untuk melakukan perampokan. Itulah beberapa perampokan terbesar sepanjang sejarah yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda.
Perang Dunia Kedua telah menjadi perang global yang melibatkan banyak negara. Seluruh kekuatan besar ikut tergabung di dalamnya dan membentuk dua aliansi militer yang bertentangan, yakni Sekutu dan Poros. Teknologi komunikasi yang berkembang saat itu membuat negara Sekutu gencar mengerahkan divisi pemecah kode untuk mendapatkan informasi dari blok Poros. Berikut informasi rahasia yang berhasil dibongkar memengaruhi jalannya perang. Erwin Rommel dikenal karena kehebatannya dalam memimpin dan ditakuti oleh Sekutu. Pada 6 Maret 1943, Rommel dibantu Italia berkesempatan menghajar pasukan Sekutu di kota Medellin dan merebut kendali atas wilayah Afrika. Namun, pemecah kode Britania Raya telah menyadap komunikasi dan membongkar tentang rencana serangan terakhir Rommel. Pemimpin pasukan Afrika, Jenderal Montgomery, memanfaatkan hal ini, membuat Rommel akhirnya gagal hingga harus mundur karena berhasil dikalahkan penuh oleh pasukan Sekutu. Pada 24 Mei 1941, kapal penjelajah tempur Britania Raya ditenggelamkan oleh kapal tempur Bismarck. Kemudian Bismarck kabur dari lokasi dan Britania Raya memerintahkan pemecah kode Bletchley Park untuk mencari keberadaannya dari pesan-pesan yang disadap dari Jerman. Pemecah kode bernama Jean Fawcett berhasil mengetahui bahwa kapal Bismarck sedang mengalami kerusakan menuju ke Brest, Prancis. Angkatan Laut Britania Raya langsung menuju lokasi dan menenggelamkan Bismarck pada 27 Mei 1941. Rencana serangan Jerman ke Soviet. Pemecah kode dari Bletchley Park kembali menunjukkan kemampuannya memecah pesan enigma Jerman dan membuat Soviet berhasil untuk menahan serangan Jerman di pertempuran Kursk. Setelah Jerry Roberts berhasil mendapatkan informasi penting terkait rencana Jerman di pertempuran Kursk, mereka mengantisipasinya karena telah mengetahui tentang jenis pasukan dan tank yang akan digunakan Jerman. Rencana serangan ke Midway. Selanjutnya, giliran tim pemecah kode Amerika Serikat, Letnan Komandan Joseph Rochefort bersama timnya berhasil menyadap rencana Jepang yang akan menyerang markas militer Amerika Serikat di Pasifik. Awalnya, Rochefort belum mengetahui wilayah yang menjadi sasaran Jepang karena menggunakan kode AF. Ia membuat pesan tipuan bahwa sistem air tawar di Midway mengalami kerusakan. Saat radio komunikasi Jepang mengabarkan bahwa AF sedang alami kerusakan, rencana serangan pun diketahui. Rencana perjalanan Laksamana Yamamoto. Amerika Serikat masih menyimpan dendam atas serangan Jepang di Pearl Harbor. Tim pemecah kode Amerika Serikat berhasil menyadap dan membongkar pesan rahasia Jepang tentang rencana pesawat Yamamoto yang akan melintas di sekitar Pulau Bougainville. Amerika Serikat pun langsung mengerahkan 16 pesawat P-38G Lightning dalam operasi Vengeance untuk menembak jatuh Yamamoto. Kematian Yamamoto pada 18 April 1943 merupakan pukulan telak bagi Kekaisaran Jepang karena ia merupakan ahli strategi terbaik. Itu dia beberapa informasi rahasia yang berhasil disadap dan dipecahkan oleh Sekutu. Selain kekuatan senjata, strategi serta informasi menjadi salah satu keberhasilan dalam perang. Jam tangan menjadi fashion item hingga saat ini, bukan hanya sebagai penunjuk waktu, namun juga digunakan untuk aksesoris. Ada beberapa jam tangan yang bernilai tinggi karena material, warisan, maupun estetikanya. Berikut ini adalah deretan jam tangan paling mahal sepanjang sejarah. Graf Diamonds Hallucination. Graf Diamonds Hallucination merupakan jam tangan termahal di dunia dengan harga mencapai 770 miliar rupiah. Nuansa kemewahan terlihat dipenuhi dengan berlian warna-warni 110 karat yang langka. Jam ini dikategorikan sebagai masterpiece paling bernilai yang pernah dibuat di bumi. Dirilis pada 26 Maret 2014, dibuat oleh Graf Diamonds, sebuah rumah berlian yang berbasis di London, Inggris. Jam tangan ini juga menggunakan tali berbahan platinum. Bernama Hallucination membuat orang berhalusinasi karena harganya. Graf Diamonds The Fascination. Dikenal luas dalam memproduksi berlian,
Graf kembali mengeluarkan jam tangan bertabur berlian. Graf Diamonds The Fascination hadir di tahun 2015, dipenuhi dengan berlian putih senilai 152 karat serta berlian berbentuk pir 38 karat. Seri ini diciptakan dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Jam tangan ini dapat dipakai dengan cara berbeda-beda. Pada bagian tengahnya bisa dilepas dan dipakai sebagai cincin. Bagi penyuka kemewahan, The Fascination menjadi pilihan yang tepat. Harganya mencapai 550 miliar rupiah. Breguet Marie Antoinette Grande. Jam saku ini dibuat oleh Abraham Louis Breguet atas permintaan kekasih Marie Antoinette, Ratu Prancis pada abad ke-18. Proses pembuatan Breguet Marie Antoinette Grande memakan waktu selama 40 tahun. Ketika selesai dibuat, baik Marie Antoinette dan kekasihnya sudah meninggal. Jam ini dibuat pada tahun 1782 dan berhasil diselesaikan oleh anaknya 4 tahun setelah kematian Breguet. Sempat dicuri di tahun 1900 dan kembali pada tahun 2007. Kini, jam ini dipamerkan di Museum L.M. Mayer sebagai benda peninggalan sejarah. Karena itu, harganya mencapai 420 miliar rupiah. Chopard 201 Karat Watch. Jam tangan yang menggunakan 874 berlian langka dengan 201 karat ini dinobatkan sebagai salah satu jam termahal di dunia. Terdiri dari berlian pink 15 karat, berlian biru 12 karat, berlian putih 11 karat, dan berlian putih kekuningan 163 karat. Berbeda dengan jam tangan Hublot Big Bang, bentuk Chopard 201 Karat Watch ini seakan tanpa struktur. Namun, jam tangan yang dirilis tahun 2000 ini bertahtakan berlian sehingga harganya mencapai 363 miliar rupiah. Patek Philippe Henry Graf Super Complication. Merek jam ternama asal Swiss, Patek Philippe, memang dikenal sebagai jam termahal. Salah satu jenisnya yakni Patek Philippe Henry Graf Super Complication. Dibuat untuk seorang bankir kaya, Henry Graves. Harga yang ditetapkan untuk jam saku ini sekitar 337 miliar rupiah. Dibutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan jam saku dengan 24 fungsi ini. Dilapisi emas 18 karat dengan beberapa kerumitan termasuk perpetual calendar, pengulang menit dengan melodi lonceng Westminster, dan tampilan langit biru di bagian dial. Itulah beberapa jam tangan paling mahal sepanjang sejarah. Tak hanya dilihat dari fungsinya, namun juga berbagi cerita di balik pembuatannya. Salah satu tujuan bekerja adalah mendapatkan gaji untuk ditabung. Banyak orang yang mengharapkan pekerjaan enak, gaji tinggi, dan lingkungan serta teman kerja yang nyaman. Sayangnya, untuk mendapatkan posisi pekerjaan dengan gaji yang tinggi memakan waktu cukup lama. Nah, bagi Anda yang tidak sabar untuk mendapatkan gaji tinggi, berikut Top Files punya informasi tentang beberapa pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Beberapa pekerjaan ini mungkin tidak pernah terdengar sebelumnya dan terdengar aneh di telinga Anda. Namun gajinya sangat fantastis, bahkan mencapai 3,5 miliar rupiah. Kamar tidur Anda jangan warna abu-abu, mungkin lebih baik putih ya Damar. Pertama, adalah konsultan Feng Shui dengan estimasi gaji sebesar 281 juta hingga 3,5 miliar rupiah. Konsultan Feng Shui akan mengunjungi rumah dan kantor kliennya untuk menciptakan keharmonisan dan mengoptimalkan hidup Anda mencapai kebahagiaan dengan menata ruangan dan dekorasi sesuai ilmu Feng Shui. Nah, mereka yang mengenakan tarif tinggi per jamnya dan mendapatkan klien eksekutif serta selebriti pasti memiliki potensi gaji tinggi. Kedua adalah bed warmer dengan gaji mencapai 2,8 miliar rupiah. Pekerjaan ini mungkin terdengar asing di telinga Anda pemirsa. Bed warmer adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan pelatihan khusus dengan baju yang khusus pula. Mereka akan berada di hotel untuk menghangatkan kasur bagi tamu hotel dengan cara berguling-guling di kasur selama kurang lebih 10 menit. Uniknya lagi, untuk membuat kasur hangat, para bed warmer ini akan menggunakan pakaian berbulu loh pemirsa.
Selanjutnya ada pekerjaan yang berkaitan dengan es krim, yaitu ice cream tester. Terdengar mengasyikan ya, apalagi bagi pecinta es krim. Ice cream tester atau master rasa es krim adalah pekerjaan yang mengharuskan seseorang memiliki selera yang bagus karena mereka akan mencicipi rasa es krim sebelum dipasarkan. Ice cream tester akan menguji sampel es krim untuk menilai penampilan, bau, rasa, dan tekstur. Salah satu ice cream tester Amerika Serikat yang terkenal adalah John Harrison yang menjadi penguji rasa resmi pada perusahaan es krim Dreyer. Pendapatan rata-ratanya sekitar 560 juta rupiah sampai 1,4 miliar rupiah. Berikutnya ada golf ball diver. Orang yang bekerja menjadi golf ball diver akan mengambil bola golf yang jatuh ke danau atau rawa lalu menjualnya lagi. Rata-rata penyelam bola golf menemukan sekitar 5.000 bola dan menjualnya dengan harga Rp10.000 satu bolanya. Tidak heran jika pekerjaan ini bisa menghasilkan bayaran hingga 1,4 miliar rupiah loh pemirsa. Tapi bukan berarti pekerjaan ini tidak memiliki resiko ya. Karena beberapa danau atau rawa adalah rumah bagi buaya atau hewan berbahaya lainnya. Tidak hanya manusia saja yang bisa diakupuntur. Ternyata beberapa dokter hewan memiliki lisensi akupuntur khusus untuk hewan peliharaan. Para dokter hewan ini harus menyelesaikan sekolah kedokteran hewan sebelum memperoleh sertifikasi akupuntur. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, gaji akupuntur hewan ini mencapai 1,24 miliar rupiah. Nah, itu dia 5 pekerjaan dengan gaji fantastis. Pemirsa di rumah ada yang berminat dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut? Setiap makhluk hidup di dunia ini membutuhkan makanan. Suatu asupan bisa dianggap baik ketika memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh. Namun, pernahkah terdengar makanan yang lezat namun memiliki harga tak masuk akal yang buat dompet kosong? Berikut beberapa makanan termahal yang ada di dunia. Keju pule. Memiliki harga yang fantastis, keju ini diproduksi dari 60% susu keledai dan 40% susu kambing. 450 gram keju pule dibanderol dengan harga 8 juta rupiah. Saat ini hanya ada satu produsen keju pule di dunia yang berlokasi di Serbia. Pada prosesnya, susu keledai sangat susah didapat. Untuk 1 kg keju dibutuhkan 24 liter susu keledai yang didapat dari 7 ekor keledai. Wagyu. Pernah dengar Wagyu A5? Beberapa waktu lalu daging sapi ini sempat terkenal lantaran harganya yang tidak main-main. Biasanya 1 kg Wagyu grade A5 bisa mencapai 7 hingga 14 juta rupiah. Peringkat A sampai C pada daging Wagyu ditentukan oleh jumlah bagian berkualitas, tampilan visual hingga lemak pada daging. Tidak heran pemeliharaan super ketat dari para peternak membuktikan kualitasnya. Saffron. Berasal dari Timur Tengah, saffron dijuluki sebagai emas merah, menjadi rempah-rempah termahal di dunia. Di Indonesia bahkan harganya mencapai 200 hingga 600 juta rupiah. Harga mahal saffron disebabkan oleh prosesnya yang lama, dari pemetikan yang dilakukan dini hari hingga pemisahan stigma secara manual karena mudah rapuh. Selain itu, untuk mendapatkan 450 gram saffron dibutuhkan 170.000 bunga krokus. Truffle putih. Truffle putih Alba dikenal berasal dari Italia, termasuk ke dalam jamur termahal di dunia. Memiliki aroma dan rasa yang lebih kuat dibanding yang berwarna hitam. 1 kg truffle putih bisa sekitar 56 juta rupiah. Pada 2018, truffle putih pernah terjual hingga 1,5 miliar rupiah. Proses yang lama, lantaran jamur ini tumbuh secara liar di pohon ek dan butuh kondisi tanah serta cuaca yang bagus untuk tumbuh, menjadi alasan mahalnya harga truffle putih. Kaviar almas.
Kaviar almas berbeda dari telur biasa. Jenis ini didapat dari telur ikan sturgeon albino. Warnanya yang putih bak mutiara dianggap langka dan mewah. 1 kilogram kaviar almas bisa dibanderol 100 hingga 500 juta rupiah. Kaviar putih ini dianggap sebagai makanan termahal di dunia lantaran didapat dari spesies ikan sturgeon albino yang langka, berumur 60 hingga 100 tahun dan biasanya ditemui di perairan Laut Kaspia dan Laut Hitam. Itu dia beberapa makanan dengan harga fantastis yang ada di dunia. Tertarik untuk mencoba?